Charles Ghazali, sutradara yang telah sukses dengan film horor Kodrat, kembali menghadirkan karya terbarunya, Pemukiman Setan. Sejak trailernya pertama kali muncul, film ini telah mencuri perhatian penonton dengan janji suasana horor yang mencekam. Namun, sejauh mana film ini dapat memenuhi ekspektasi? Pemukiman Setan menghadirkan kisah horor yang pada dasarnya tergolong biasa. Namun, catatan menarik ada pada eksposisi naratifnya, terutama saat menggambarkan kutukan masa lalu sebagai prolog film. Meskipun cerita ini tidak terlalu istimewa, pendekatan naratifnya menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Setelah memasuki rumah tua yang menjadi latar utama film ini, kehadiran aura keseraman terasa minim. Atmosfer horor yang seharusnya kuat tidak sepenuhnya terpancar, malah memberikan nuansa film horor era 80-an. Meski demikian, pengambilan gambarnya menonjol, memberikan tontonan visual yang menarik dan menghadirkan kejutan-kejutan yang efektif. Pemukiman Setan membawa nuansa gore klasik ala tahun 80-an yang mungkin membuat beberapa penonton terkejut. Charles Ghazali terlihat semakin berani menggunakan adegan berdarah-darah yang menciptakan suasana horor yang lebih intens. Pengambilan gambarnya menjadi elemen penting dalam menyampaikan kebrutalan adegan, menciptakan pengalaman menonton yang mendalam. Film ini menunjukkan keberanian sutradara dalam mengeksplorasi visual, terutama dalam penggunaan adegan gore. Meskipun atmosfer keseramannya kurang, keberanian dalam menyajikan visual yang dramatis dan mencekam membuat Pemukiman Setan tetap layak ditonton bagi penggemar horor yang mengapresiasi nuansa klasik. Pemukiman Setan mungkin memiliki narasi horor yang standar, tetapi keberanian dalam eksplorasi visual dan penggunaan elemen gore klasik ala tahun 80-an membuatnya unik. Bagi yang menyukai suasana horor yang intens dan terbiasa dengan adegan berdarah-darah, film ini dapat menjadi tontonan yang memuaskan. Meski tidak sempurna, Pemukiman Setan memberikan nuansa horor yang berbeda dengan visual yang mencolok. Urip, karakter yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana, memiliki peran penting sebagai pewaris tahta yang bertugas menjaga agar kutukan dalam film tidak kembali meneror. Kehadirannya bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh misteri. Urip memberikan nuansa unik dalam film, membawa elemen mistis yang mendalam. Sukma, yang diperankan oleh Adinda Thomas, menjadi karakter kunci yang mengubah dinamika film. Meskipun bertolak belakang dengan Urip, kehadiran Sukma memberikan dimensi baru pada cerita. Sebagai tokoh yang terikat dengan kutukan dan kehadiran supranatural, Sukma membawa nuansa kengerian dan ketegangan yang membuat penonton terpaku pada layar. Kedua karakter ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kutukan, tetapi juga memberikan perbedaan yang menarik dalam film. Kontras antara Urip yang penuh misteri dan Sukma yang membawa kengerian menciptakan keselarasan yang memperkaya narasi. Kedua aktor, Teuku Rifnu Wikana dan Adinda Thomas, berhasil membawakan peran mereka dengan baik, memberikan warna tersendiri pada karakter masing-masing. Meskipun film memiliki karakter utama yang kuat, kehadiran Urip dan Sukma memberikan penguatan pada jalinan naratif yang telah dibangun sejak awal. Mereka tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan menjadi katalisator yang mengubah arah cerita dan memberikan tekanan emosional pada karakter utama yaitu Alin. Dalam Pemukiman Setan, kehadiran Urip dan Sukma membuktikan bahwa karakter pendukung yang kuat dapat menjadi penentu keberhasilan sebuah film. Dengan peran yang tepat dan keunikan masing-masing, keduanya menjadi dua karakter penyelamat yang membuat Pemukiman Setan menjadi lebih dari sekedar film horor biasa. Meskipun cerita utama tidak terasa spesial, eksposisi naratifnya memberikan daya tarik tersendiri. Prolog yang diperlihatkan sebagai kutukan masa lalu memberikan dasar yang kuat untuk menggali lebih dalam tentang kehadiran setan dan kutukan yang menghantui. Dari segi artistik, film ini mengusung nuansa vintage dan klasik, khususnya gaya visual horor Indonesia pada era 80-an. Atmosfer yang dibangun terasa biasa saja, hingga kedatangan kedua karakter pendukung yang menjadi pembeda signifikan. Urip dan Sukma muncul sebagai dua karakter pendukung yang memberikan kehidupan baru pada film ini. Meskipun bertolak belakang, mereka mampu mengubah nuansa film dari yang awalnya biasa menjadi lebih menarik. Film ini tidak bergantung pada jump scare yang sangat menakutkan, tetapi lebih kepada keseraman secara keseluruhan. Adegan gore yang nyata memberikan sentuhan horor klasik Indonesia yang kental dengan nuansa kekinian, menjadikannya pengalaman menonton yang unik. Maudy Efrosina, yang sebelumnya mencuri perhatian di Kodrat,
kembali tampil luar biasa sebagai pemeran utama. Keberhasilannya dalam memerankan karakter Alin menjanjikan penonton pengalaman horor yang lebih mendalam. Penggunaan logat Jawa dalam dialog film membuatnya terasa lebih membumi dan autentik. Hal ini menciptakan keterhubungan dengan penonton dari berbagai latar belakang budaya, menjadikan film ini lebih inklusif. Jangan lewatkan adegan post kredit yang sepertinya akan membuka pintu ke universe terbaru karya Charles Gonzali. Hal ini menjanjikan kelanjutan cerita yang dapat memperluas horizon sinema horor Indonesia. Pemukiman Setan mungkin bukan film horor dengan premis yang sangat baru, tetapi eksplorasi naratif, karakter pendukung yang memikat, dan nuansa horor klasik Indonesia membuatnya layak ditonton. Dengan Maudy Efrosina yang brilian dan sentuhan kekinian, film ini berhasil menciptakan pengalaman horor yang menyegarkan.